sudah sampai baik, berusaha, sama-sama kita menunggu, kita tidak dan saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, sallallahu wa ajjadun wa hasanal ahsaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Hadirin kiram, samping dan saya menghormati pengurus DPR, ketua RW, tokoh masyarakat, kepada ibu sekalian, pengurus administratif, dan seluruh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu dan bapak sekalian, ibu siapa Bu? Kan biasanya di Ramadan itu mulai badannya. Ini 14 hari setelah kita Idul Fitri, coba dicek lagi Ramadan atau bukan. Kalau tapi hasil Bapak sekarang luar biasa. Programnya masih tebal yang nipis. Programnya masih tebal atau nipis? Nipis, MJ. Ya, programnya sama itu ya. Bapak Ibu sekalian, ada dua nikmat yang amat besar yang harus senantiasa kita syukuri. Yang pertama adalah nikmat sehat. Sebab orang banyak duit, kemudian badannya tidak sehat, dan tidak enak. Duitnya dipakai untuk kemudian badan sehat, duitnya tidak ada, juga tidak sehat. Juga tidak sehat, itu menjadi pusing. Nikmat sehat menjadi nikmat yang paling mendasar yang harus kita syukuri. Sehat lahirnya dan sehat batin. Lahirnya sehat, batinnya sehat. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, nikmat yang amat besar yang wajib kita syukuri adalah nikmat iman. Alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini kita masih di sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan Allah dan juga bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Ini Bu, Bapak yang wajib kita syukuri.
Nah, oleh karena itu, yang penting hari ini adalah ya, badannya sehat, mentalnya sehat, rohaninya sehat, jasmaninya sehat, uangnya juga. Makanya kenapa tadi kita baca surah Al-Waqiah? Tujuan dari kita membaca surah Al-Waqiah itu adalah agar ya, di antara kita mungkin bacaannya ada yang didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga doa yang kita panjatkan, doa yang kita minta dengan pembacaan surat Al-Waqiah itu Allah berikan. Tapi ingat, kalau sudah sejahtera jangan lupa apa? Sodako. Kenapa? Dalam hadis dikatakan as-sodaqatu burhanun. Sodako itu adalah burhan. Burhan itu adalah bukti. Jadi kalau kita mengaku diri kita sebagai orang yang beriman, mengaku diri kita sebagai seorang muslim, maka jangan lupa sodako karena itu tanda. Jadi kalau orang muslim berarti dia tidak beriman. Jadi as-sodaqatu burhan itu menjadi tanda dari kualitas keberagamaan seseorang, tanda dari dia menjadi orang yang beriman. Apalagi hadis lain as-sodaqatu tarfa'ul bala. Sodaqah itu mencegah bala. Bala itu penyakit. Pernah suatu ketika saya sampaikan di pengajian ibu-ibu, ya, ada seorang keluarga yang amat kaya. Dia sudah berobat ke Singapura, dia sudah berobat ke Cina, dia sudah berobat ke Malaysia, tidak sembuh juga penyakitnya. Datanglah dia ke seorang kiai. Ini kisah nyata, Pak ya? Bukan oke. Datanglah dia kepada seorang kiai, kemudian oleh kiai sedekah. Insya Allah penyakit kalian akan sembuh. Betul. Dia buatkan sebagian besar dari harta yang dia miliki, kemudian dia sedekahkan, dia berikan kepada orang yang membutuhkan. Alhamdulillah, di luar kekuasaan, di luar perkiraan kita, atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang itu sehat walafiat. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, upaya kita untuk menjaga kesehatan tidak hanya dari sisi lahiriah semata, tapi juga dari sisi batiniah juga. Oleh karena itulah Al-Waqiah kalau bisa diamalkan oleh kita, setiap ba'da sholat subuh dibaca oleh kita, nggak lama kok, paling 10 menit dibandingkan melihat HP bisa bersetengah jam, bisa 1 jam. Tapi Al-Waqiah 15 menit paling lama. Ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua yang ingin sampaikan adalah bahwa kemarin kita melaksanakan ibadah puasa. Boleh ya Bapak? Boleh? Ada yang mau? Alhamdulillah. Ini lu kalau pun berarti sudah menolak semua. Berarti kalau yang full itu berarti menopos. Kalau yang tak full masih memungkinkan dia memiliki keturunan, masih memungkinkan dia memiliki anak. Nah, Bapak Ibu sekalian, di akhir ayat surah Al-Baqarah 183 ada kata la'allakum tattaqun. Coba ya. Apa ayatnya? Semua sangat hafal kita. Ya, Al-Baqarah 183. La'allakum tattaqun. Kata Pak Kiai Asep Sodikin, ya, lala itu ambil nawasib. Ambil nawasib yang memiliki makna harapan. Harapan yang akan dicapai. Harapan yang akan dicapai. Nah, kemudian di akhirnya menggunakan kata tatakun, bukan mutakin. Kenapa kamu menggunakan kata tatakun? Ini maknanya adalah bahwa
menahan lapar, bersedekah, tadarus Al-Quran, ibadah qiyamul lail, kemudian berbaik sangka dengan orang lain, itu harus dilanjutkan di bulan Syawal sampai dengan bulan Sya'ban yang akan datang. Jadi puasa tidak berhenti hanya sebatas puasa. Nah, oleh karena itulah maka sangat mungkin puasa kita ada yang mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa, ada yang hanya sebatas menahan lapar dan dahaga semata. Kalau saya hari ini sudah usia 58 tahun, rugi kalau seandainya saya puasa hanya dapat menahan lapar dan dahaga semata. Nah, oleh karena itulah harus terus berjalan. Nah, DKM akan memfasilitasi Bapak dan Ibu sekalian menjaga nilai-nilai ketakwaannya itu. Ya. Jadi DKM bukan hanya tempat untuk ibadah toh, bukan hanya untuk tempat ibadah, sholat subuh, sholat maghrib, isya dan lain sebagainya. Tapi bagaimana hari ini masjid itu betul-betul menjadi makmur. Makmur itu banyak. Ya. Oleh karena itulah maka kami di DKM mengurus, membuat divisi-divisi. Ada divisi pengajian ibu-ibu, ada pengajian bapak, ada divisi sosial ekonomi, ada divisi kematian dan lain sebagainya. Agar apa? Agar masjid menjadi sentral tempat berangkatnya kita, gitu lah. Nah, ini masjid zaman siapa? Masjid zaman Rasul. Jadi di zaman Nabi Muhammad itu masjid tempat kegiatan ekonomi, masjid menjadi tempat kegiatan mengurus saudaranya yang sakit, yang kematian dan lain sebagainya. Jangan sampai ada tetangga kita yang kena musibah kematian, masjid diam aja. Ya. Oleh karena itu harus turun tangan. Maka dari itu kita bentuk pengurus-pengurus dari beragam bapak dan ibu sekalian. Ayo sama-sama masjid ini dari kita, oleh kita dan untuk kita. Bukan milik saya, bukan milik pengurus, tapi milik kita semua. Dia semua merasa memiliki, inilah masjid saya, inilah tempat ibadah saya. Jadi kalau ada sampah di depan, kemudian ada listrik mati, bukan hanya bagian peralatan. Ya oke lah, katakanlah yang membenerin bagian peralatan, tetapi dananya dari kita. Oh, nggak cukup itu Pak, kan pas DKM banyak. Ada berapa sekarang? 10 juta. Ada 10 juta rupiah. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi tatakur itu maknanya adalah berkesinambungan antara apa yang dia praktekkan di bulan suci Ramadan, kemudian dipraktekkan pula di bulan Syawal dan lain sebagainya. Maka dari itu tadarusnya jangan berhenti di bulan Ramadan dulu. Sudah mulai lagi tadarusnya? Belum. Bapak sudah mulai lagi? Belum. Mulai Senin besok, insya Allah pada subuh, bapak-bapak atau ibu-ibu yang mengikutan nggak apa-apa. Nanti Ustaz Sahru membina, membimbing bapak ibu sama lama lah, 15 menit aja lah. Di sholat subuh, barang-barang kita tadarus seperti tadi. Masa iya setahun nggak tamat, ya kan? Masa iya setahun nggak tamat gitu kan ya? Masa lama-lama lah, 15 menit. Bapak ibu yang punya waktu, habis sholat subuh nanti mulai Senin, yang kita tadarus Al-Quran. Ya, nanti Pak Sahru cukuplah Pak Sahru, nggak usah 1 juz ya, nanti mau makan aja lagi, kasihan juga. Ya. Cukup 2 ayat atau 3 ayat, nah setelah itu selesailah kita. Agar apa? Agar terdengarlah suara pembacaan Al-Quran di masjid itu. Jangan pada sholat subuh masjid seperti kuburan, tidak terdengar suara apa-apa. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang sholat subuh berjamaah di masjid ini, ada waktu, ayo kita manfaatkan 5 sampai 10 menit lah. Yang belum bisa baca Al-Quran, perhatikan aja. Ya, lihat apa yang dibaca, apa yang dengarkan, apa yang dibaca oleh Ustaz Sahru, nanti Ustaz Rando. Ya,
Komandannya siapa? Komandannya Pak Yunus, Pak, sama Pak Dedi. Nanti komandannya Pak Yunus sama Pak Dedi yang memandani ya, pembacaan Al-Quran. Kita mulai dari awal. Agar apa? Agar kaki ya. Nah, begini Bapak Ibu sekalian, Ramadan itu kan bulan pembinaan mental kita ya. Bulan bagaimana kita mendidik diri kita. Nah, oleh karena itu jangan sampai didikan kita, perawatan kita di bulan Ramadan itu tidak berlanjut di bulan berikutnya. Nah, oleh karena itu ya, maka insya Allah ya dimulai Senin besok ya, nggak usah diundang lah ya. Yang mau ikut silakan, yang tidak mau ikut wajib ikut ya. Yang tidak mau ikut silakan, yang tidak mau ikut wajib ikut. Biar apa? Biar rame lah. Minus hari Minggu, kalau Minggu dipakai kajian yang biasa kita laksanakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua tadi ya, ayat Ali Imran yang saya bacakan tadi itu adalah takwa itu ciri-cirinya adalah alladzina yunfiquna, yang senantiasa menginfakkan dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan upayakan. Mau 1.000, mau 100.000, mau 1 juta silakan. Jangan sampai jumpa 1.000 mau 2.000. Nah, berkenaan dengan itu Bapak Ibu sekalian, saya dapat laporan nih dari Ketua UPJ. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, dana yang terkumpul kemarin, ini saya apalagi Pak Yudian, benar-benar kalau salah dengarkan. Ya. Dana yang terkumpul kemarin dari zakat fitrah, zakat mal, dan zakat infak dan sedekah di Masjid Baitul Muqaddas terkumpul senilai sejumlah 45 juta rupiah. Banyak ya? Alhamdulillah, alhamdulillah sejahtera. Nah, dari 45 juta itu kemudian terdistribusi lebih banyak ke zakat fitrah. Zakat fitrah itu angkanya sampai dengan angka 38 juta dibagikan ke mustahik yang berhak menerima harta dari berhak menerima zakat fitrah itu. Dan itu wajib Bu. Ya, jangan sampai zakat fitrah oleh panitia disimpan ya, nah, didistribusikan, diserahkan kepada orang yang berhak menerima. Nah, yang zakat mal itu agendanya, rencananya mau diolah. Diolah itu artinya mau digolangkan, mau bikin unit usaha. Nah, kita ini ada bagian sosial dan ekonomi yang siap mengelola dari harta zakat mal dan infak. Mohon maaf Pak Kiai sedikit, infaknya tidak kita simpan di masjid. Infaknya kita simpan di UPJ, unit pengumpul zakat, dan alhamdulillah terkumpul sejumlah 7.300.000 rupiah yang itu sekarang masih ada di bendahara UPZ. Dan insya Allah nanti kita koordinasi dengan bagian sosial ekonomi, kita kelola. Mungkin ibu-ibu yang punya waktu kosong, ada kegiatan apa-apa, ayo sama-sama kita bareng, kita latih nanti untuk mengelola uang itu, sebagian keuntungannya untuk yang bersangkutan dan sebagian lagi untuk masjid. Kalau nggak mungkin mau, ya, kalau keuntungannya diberikan semuanya ke masjid, apa tuh saya ikut kerja? Jadi keuntungannya nanti ya, dikelola, tidak mengganggu warung-warung yang ada, tidak. Ini bentuknya bukannya. Pak ya, ya. Nah, nanti kita kelola, nanti ibu dilatih dulu, ya, atau bapak yang punya waktu kosong bisa ikut terlibat. Nah, nanti soal pemasaran sudah aman Pak ya. Soal pemasaran sudah aman, barangnya sudah ada, nah, tinggal bagaimana diolah uang itu. Nah, oleh karena itu, mungkin di antara bapak hari ini yang berkawan, yang memiliki rezeki,
Ya saya sih berharap minimal ya digenapkan itu Pak menjadi berapa Pak Bu? Kira-kira 20 juta kan? Ya. Kalau 10 juta Pak kecil Pak. Ya, minimal digenapkan menjadi 20 juta. Kalau 20 juta insya Allah Pak ya? Ya insya Allah nanti dikelola. Yang penting nanti kita tahu. Nah, untuk apa? Untuk kepentingan kita Bu. Untuk kepentingan semua. Tidak untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan kita semua. Sebab pengalaman tahun lalu yang kamu lihat, ya kita punya dana sekian juta, ya kemudian dipinjamkan kepada orang yang membutuhkan, ujung-ujungnya ya balik. Ya karena itu dana infak ya kita ikhlaskan aja Pak. Ya karena itu infak. Sebab yang namanya dalam agama kita itu meminjamkan uang itu tidak boleh ada kelebihan-kelebihannya. Nah, upaya ini kita lakukan dalam rangka mencegah bank yang mampu, bank yang mau rentenir, yang hari ini masih berjalan di beberapa wilayah di Permata Biru sudah nggak ada. Udah nggak ada ya Pak ya? Nah, mungkin masih. Bu, masih ada bank yang mampu? Hah? Udah nggak ada ya? Bank yang mampu bank keliling ya. Ya, yang tiap hari pinjam 1.000, ya pinjam 10.000 kembalinya sampai 1 juta. Memang rentenir ya, cinta darah. Nah insya Allah nanti diprogramkan kombinasi UPZ kemudian dengan bagian sosial ekonomi yang saya minta nanti untuk kumpul mendiskusikan gimana formatnya, gimana bentuk dari unit usaha. Itu Bu, ciri-ciri yang kedua yang bertakwa itu, ya. Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra. Mereka yang berinfak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kemudian wal kazimina al-ghaidha, mampu mengendalikan emosi. Marah dengan teman-teman maksimal 3 hari. Marah dengan suami juga sama Bu. Marah dengan istri Pak ya jangan lama-lama. Cukup 3 hari maksimal ya. Kalau lebih dari 3 hari kita akan menanggung beban dosa yang orang meminta maaf dan tidak mau memaafkannya. Dosa-dosa dia akan dipegang, akan ditanggung oleh kita. Oleh karena itulah maka al-kazimin al-ghaidha, orang yang mampu mengendalikan amarah, orang yang mampu mengendalikan emosi yang ada pada dirinya, sehingga tidak mudah tersulut, tidak mudah terprovokasi, tidak mudah emosi dan lain sebagainya. Oleh karena itu wal afina 'anil nas, dan saling memaafkan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. 2 menit lagi Bu ya. Pokoknya jam 9 harus sudah siap makan satu paket makan itu. Ya. Jangan lebih dari jam 9. Pak Muli sudah pesan ke saya saja. Ya. Jangan lebih dari jam 9. Pokoknya jam 9 waktunya untuk kita bareng-bareng ya. Kita bareng-bareng menikmati hidangan ya yang diberikan oleh kita untuk kita sama-sama. Jangan minta yang macam-macam Pak ya. Pokoknya makannya ada aja lah. Ya. Makan yang ada dinikmati, kalau Pak suka ya jangan diberikan. Pokoknya kita nikmati sama-sama. Kita bareng-bareng. Setelah itu sebelumnya kita musyawarah sama-sama, saling memaafkan antara yang satu dengan yang lain. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang terakhir yang ingin sampaikan adalah bahwa DKM ini dulu pengurusan jenazah itu diserahkan ke RW. Nah, sudah beberapa bulan ini pengurusan jenazah dan bahkan di zaman Pak Asmadi dulu itu sudah diserahkan ke masjid. Saya punya keinginan dan teman-teman pengurus yang lain punya keinginan jangan sampai yang karena musibah itu mengeluarkan uang 1 rupiah pun. Apa ya? Mau dia kaya, mau dia tidak mampu, jangan sampai dia mengeluarkan uang 1 rupiah pun. Oleh karena itulah maka masjid harus mengayomi seluruh jamaah yang kemusibahan. Ambulan yang kita miliki dari dermawan kita, dari dokter kita Pak Yud, terima kasih banyak yang sudah menyediakan mobil untuk kita. Bukan hanya untuk mengantar jenazah Bu, yang sampai satu punya mobil. Kan ada ambulan yang kita miliki. Kalau ya semua
Yang duduknya jangan di belakang, di depan, yang makan di belakang. Jadi yang makannya di belakang, yang sakitnya di sebelah supir. Jangan yang sehat di depan, yang sakit di belakang. Bukan apa sehat malah. Insya Allah ya, ini Pak Kiai Donatur kita ini sudah menyiapkan waktu, menyediakan waktu. Silakan kalau ada kendala, mesin dan segala macamnya, mobil tinggal laporannya. Insya Allah akan dibantu sepenuhnya oleh donatur kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, dulu itu iuran kematian dari RT itu Rp250.000 per bulan. Nah, kita punya berapa RT, Pak? Mana? Kita punya berapa RT? 7. Ya. 250.000 kali 7 berapa, Bu? 1.700.000. Ternyata urus kematian itu mahal. Itu setiap kali ada kematian itu kita habis dana sekitar 2.800.000. Ya, panahnya? Ya, 2.800.000. Nah, 2.000 itu nggak cukup. Nah, oleh karena itu maka dinaikkan sekarang per RT itu menjadi 400.000. Iurannya dari mana katanya? Dari warga. Makanya yang belum pernah tersentuh artinya mau ikut iuran kematian, ya mari sama-sama lah. Itu untuk kita, bukan untuk orang lain. Jangan sampai kita yang kemusibahan kemudian juga banyak mengeluarkan uang dan lain sebagainya. Maka dari itu saya sudah pesan kepada tim pengurusan jenazah, jangan sampai ada yang kena musibah mengeluarkan uang Rp1 pun untuk mengurus jenazahnya. Oleh karena itu kita bantu, kita tangani semuanya. 400 kali 7 2.800.000 plus kos. Ya. Kalau sebulan ada yang meninggal 2, tekor. Oleh karena itu ada canceling yang ada di warung, di warung Salim terutama nih. Ya, canceling yang di warung Salim itu, Bu, ibu yang kurang ambil belanja sayuran, ada uang Rp1.000 sisa jangan dibawa pulang, Bu. Masukkan ke canceling itu. Untuk apa? Pendapatannya rata-rata itu sekitar Rp800.000 per bulan. Kita bagi 2, 400 untuk masjid, 400 untuk nambahin pengurusan jenazah. Jadi ambil sumbernya dari situ. Yang 400 kita ambil, kita bagi 2. Kemarin terakhir kecil ya hanya Rp350.000 karena pada pulang sekolah ibunya dan mobil salibnya tutup. Karena itu warung-warung yang lain juga bisa menyimpan, ya kenteng. Kalau ada 1.000, 2.000, ya kalau mau pulang-pulang kan jadi apa-apa. Tapi kalau kita infakkan, adfa'ul bala, mencegah bala. Itu barangkali yang lainnya, insya Allah pengajian akan kita mulai lagi pada hari Minggu yang akan datang untuk bapak-bapak, ibu-ibu hari Sabtu yang akan datang. Nah, itu yang rutin ibu-ibu. Ini awal kita memulai kegiatan-kegiatan di Masjid Baitul Muqaddim. Bapak Ibu itu barangkali lama ya Pak? Iya. Cukup lama ini sih hanya 15 menit ya. Ya tapi ya karena banyak program, oleh karena itulah maka Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya sampaikan bahwa masjid ini adalah milik kita, bukan milik pengurus. Pengurus adalah orang yang diberikan amanah untuk mengelola masjid. Jadi masjid ini milik kita. Karena ini menjadi milik kita, maka semua harus punya sikap, oh ini harta saya, oh ini punya saya, harus kita jaga, harus kita pelihara, dan harus kita kelola. Dan terakhir, Bapak sekalian, mohon izin Ibu Gambang, MC, doanya
nanti doanya terakhir. Ini saya dapat kiriman dari Pak Yudi. Doa untuk saudara kita di Palestina. Nanti mungkin saya kita putar dan kita mengaminkan doa itu. Ya. Bapak saudara kita di Palestina itu ya Allah yang dari yang luar biasa. Kita belum bisa bantu Anda, kita bantu doa agar mereka terpelihara, terjaga. Nanti kita buka rekamannya, kemudian setelah itu kita aminkan doa yang dibacakan oleh siapa ya? Korik yang menguji itu. Enggak, ini ada doanya. Ada doanya ini nanti tinggal kita dengarkan, bisa nanti yang kita aminkan. Doanya doa kunut nasilah. Jadi kunut itu bukan hanya kepada semua. Jadi kunut nasilah itu adalah doa untuk saudara-saudara kita yang hari ini dalam keadaan disiksa, kemudian dibombardir, tidak pernah memikirkan makan dan lain sebagainya. Bahkan ada wacana dan kita akan mencoba menampung saudara kita dari Palestina yang dalam keadaan sakit. Ini bila menggalik ya, mudah-mudahan ini tidak menimpa negara kita. Oleh karena itulah maka mari sama-sama kita. Terima kasih sekali lagi. Taqabbalallahu minna wa minkum minal a'idin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan hari ini kita berangkat dari kilometer 0 lagi, ya nanti menuju kilometer sekian. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.